Setelah Wang Lin selamat dari runtuhnya pecahan alam surgawi, Wang Lin kembali ke tempat awal yang ada pusaran, untuk memasuki pecahan alam surgawi. Di sana juga ada beberapa orang di dekat pusaran. Sementara itu tubuh Wang Lin terjatuh, dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Beberapa orang di sana terkejut saat melihat kondisi Wang Lin. Wang Lin yang saat ini terluka parah, dia mengeluarkan semua jiwa pengembara untuk melindungi dirinya. Puluhan ribu jiwa pengembara itu langsung membentuk tornado di sekitar Wang Lin. Kemudian Wang Lin mengeluarkan beberapa botol pil untuk memulihkan kekuatannya. Jiwa-jiwa pengembara itu berputar di sekitar Wang Lin, dan menatap ke arah orang-orang yang ada di sana. Di antara jiwa-jiwa pengembara itu juga ada iblis Suliguo. Sementara itu semua orang yang ada di sana menatap ke arah Wang Lin. Di sana juga ada Cihu yang memperhatikan Wang Lin. Kemudian salah satu orang yang berada di tahap Naschen Soul mulai mendekati Wang Lin. Dia mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Wang Lin yang sedang terluka parah, untuk merebut harta milik Wang Lin. Cihu yang melihat tindakan pria itu, dia hanya mengungkapkan ekspresi mengejek, karena pria itu yang hanya di tahap Naschen Soul berani membunuh kultivator Soul formasi, jelas itu adalah tindakan yang bodoh. Sementara itu pria itu terus mendekat jiwa pengembara, dan langsung melancarkan bola api hitam ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, jiwa-jiwa pengembara yang berputar langsung berhenti dan langsung melesat ke arah bola api hitam. Sebagian jiwa pengembara itu juga melesat ke arah pria itu. Pria itu pun dengan cepat menyerang jiwa-jiwa pengembara yang melesat ke arahnya dengan pedang terbang. Namun karena jumlah jiwa pengembara itu sangat banyak, jadi serangan dari pria itu dapat dengan mudah diatasi oleh jiwa-jiwa pengembara. Kemudian 8 jiwa pengembara memasuki tubuh pria itu, dan pria itu langsung mengeluarkan api untuk mengeluarkan jiwa pengembara dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, pria itu menyesali tindakannya, dan tidak menyangka kalau jiwa pengembara itu sangat menakutkan. Pria itu pun mengeluarkan tungku kembali dan mencoba menggunakannya untuk meninggalkan alam surgawi, dan kembali ke planet asalnya. Namun di saat pria itu mau menggunakan tungku kembali, tiba-tiba Wang Lin membuka matanya, dan telah selesai memulihkan kekuatannya. Wang Lin pun langsung mengulurkan tangannya, yang seketika tungku kembali milik pria itu terbang ke tangan Wang Lin. Seketika pria itu terkejut dan sangat ketakutan. Kemudian pria itu mencoba memasuki pusaran, dan memasuki pecahan alam surgawi untuk melarikan diri. Namun jiwa-jiwa pengembara dengan cepat melesat ke arah pria itu, dan langsung memasuki tubuhnya. Seketika tubuh pria itu berubah menjadi kerangka dan langsung mati. Kemudian Wang Lin kembali menyimpan jiwa-jiwa pengembara itu ke dalam tubuhnya. Sementara itu Cihu tertawa dan bertanya, apa yang membuat Wang Lin sampai terluka parah. Mendengar hal itu, Wang Lin menatap Cihu dan mengatakan sebuah pecahan alam surgawi runtuh. Mendengar hal itu, Cihu terkejut dan mengatakan tidak sembarang orang yang dapat selamat dari keruntuhan pecahan alam surgawi. Oleh karena itu Cihu mengagumi Wang Lin yang dapat selamat dari runtuhnya alam surgawi. Cihu pun memperkenalkan dirinya, dan bertanya siapa nama Wang Lin. Wang Lin mengatakan kalau dirinya hanya beruntung bisa selamat, dan mengatakan namanya adalah Cheng Niu. Mendengar nama Cheng Niu, Cihu bertanya apakah Wang Lin anggota dari klan Cheng, yang berasal dari negara jiwa surga, sebuah negara peringkat 5 di bagian selatan Suzaku. Mendengar hal itu, Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan bukan dari klan Cheng. Cihu pun merenung dan berpikir meski Wang Lin menyangkalnya, namun keluarga yang bermarga Cheng hanya ada di negara jiwa surga. Dan Cihu mengira Wang Lin adalah murid inti dari salah satu negara peringkat 5. Setelah memikirkan semua itu, Cihu semakin mengagumi Wang Lin. Kemudian Cihu bertanya apakah dirinya boleh mendekati Wang Lin untuk mengobrol. Setelah Wang Lin membolehkannya, Cihu pun langsung mendekati Wang Lin dan mengatakan, "Saudara Cheng, karena kita berdua dari Suzaku, aku harap kamu bisa membantuku." Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan mengatakan apa yang bisa dia bantu. Cihu pun mengeluarkan slip giok dan melemparkannya kepada Wang Lin. Cihu mengatakan kalau Wang Lin akan mengerti setelah melihat slip giok itu. Wang Lin menangkap slip giok dan langsung memeriksanya dengan kesadaran ilahi. Di saat Wang Lin memeriksa slip giok itu, di dalamnya berisi gambaran salah satu pecahan alam surgawi. Tempat itu sangat indah, yang dipenuhi rumput hijau dan air jernih. Di tengah-tengah tempat itu ada sebuah peti mati, dan di atasnya ada 3 pedang surgawi. Ketiga pedang surgawi itu sama seperti pedang surgawi yang dilihat Wang Lin yang ada di kerangka sebelumnya. Namun yang membuat Wang Lin tercengang adalah peti mati itu yang seluruhnya terbuat dari giok langit. Di tempat itu juga banyak tanaman yang sangat langka. Setelah selesai memeriksa slip giok itu, Wang Lin kembali menyerahkan slip giok itu kepada Cihu. Cihu pun mengatakan kalau tempat itu ditemukan oleh seorang jenius dari klan iblis raksaksanya beberapa tahun yang lalu.
Dan saat datang ke sana, dia tidak sengaja menemukan tempat itu, namun tempat itu dijaga oleh binatang buas, dan ada larangan yang sangat kuat. Oleh karena itu, jenius dari klan iblis raksaksanya tidak dapat mengambil harta yang ada di sana, dan dia hanya mencatat tempat itu dengan kesadaran ilahinya pada slip giok. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan karena tempat itu sudah ditemukan beberapa tahun yang lalu, kemungkinan sudah ditemukan oleh orang lain. Mendengar hal itu, Cihu tersenyum dan mengatakan kalau dirinya sangat yakin kalau tempat itu belum ditemukan oleh orang lain, dan dia meminta maaf karena dia tidak bisa mengatakan alasannya sekarang kepada Wang Lin. Wang Lin pun mengatakan jika hanya mereka berdua, mereka akan kesulitan untuk memasuki tempat itu. Mendengar hal itu, Cihu mengatakan kalau dirinya juga telah meminta bantuan orang lain, dan jika mereka bertiga bekerja sama, Cihu yakin kalau mereka akan berhasil. Mendengar hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dirinya belum bisa menerima undangan Cihu tersebut, dan harus memikirkannya terlebih dahulu selama beberapa hari, baru Wang Lin bisa membuat keputusan. Mendengar hal itu, Cihu tidak mempermasalahkannya, dan mengatakan jika Wang Lin setuju, Wang Lin bisa menemui Cihu di tempat itu dalam 1 bulan. Namun jika dalam 1 bulan Wang Lin tidak datang, Cihu akan menganggap Wang Lin menolak ajakannya itu, dan tidak akan menunggu Wang Lin lagi. Setelah mengatakan itu, Cihu langsung melemparkan sebuah slip giok kepada Wang Lin. Wang Lin pun memeriksa slip giok itu, yang berisi peta pecahan alam surgawi. Peta itu sama seperti peta yang didapatkan Wang Lin dari murid sekte pedang Daluo, namun peta yang diberikan Cihu hanya ada 1 pecahan alam surgawi yang menyala, dan itu bisa digunakan untuk berteleportasi. Cihu kembali mengatakan, ketika Wang Lin memasuki pusaran, Wang Lin harus mengaktifkan slip giok itu, yang akan mengirimkan Wang Lin ke pecahan alam surgawi yang Cihu tunjukkan sebelumnya. Dan Cihu akan menunggu Wang Lin di sana. Setelah mengatakan itu, Cihu pun pergi dan memasuki pusaran. Sementara itu Wang Lin langsung menyimpan slip giok yang diberikan Cihu. Kemudian Wang Lin mencoba memeriksa 2 harta yang didapatkannya dari kerangka sebelumnya. Pertama Wang Lin mengeluarkan giok langit. Giok langit ini berisi energi spiritual celestial yang telah dipadatkan. Giok langit itu sangat berguna untuk Wang Lin saat nanti Wang Lin menerobos ke tahap soul transformasi. Kemudian Wang Lin memeriksa harta lainnya yaitu potongan logam emas. Wang Lin langsung memeriksanya dengan kesadaran ilahi, yang seketika catatan informasi memasuki kepala Wang Lin. Dari catatan tersebut tertulis metode untuk menyempurnakan harta kereta pembunuh dewa, dan dari catatan informasi itu tertulis kalau kerangka yang ada di gua adalah orang yang dikenal sebagai Heavenly Treasure Celestial. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia hanya fokus memperbaiki harta dan menciptakan harta yang sangat kuat. Namun dia pada akhirnya mati saat alam surgawi dihancurkan. Sebelum dirinya mati, dia menyegel harta kereta pembunuh dewa yang telah dia buat di dalam guanya. Dan sebelum mati dia menulis informasi ke dalam potongan logam emas, agar seseorang menemukannya dan meneruskan harta kereta pembunuh dewanya, agar semua usahanya tidak sia-sia. Di dalam potongan logam, dia juga menulis informasi tentang lokasi guanya agar orang yang menemukan potongan logam bisa mencari kereta pembunuh dewa yang tersegel di dalam gua. Wang Lin pun terkejut saat mengetahui informasi tersebut. Wang Lin mengira banyak bahan-bahan untuk membuat harta pembunuh dewa sudah punah, jadi tidak mungkin untuk membuat yang baru. Namun untungnya pembuatnya sudah berhasil membuat 3 kereta pembunuh dewa yang tersegel di dalam guanya. Oleh karena itu, Wang Lin harus memeriksanya dan menemukan guanya itu. Wang Lin pun langsung memasuki pusaran dan memeriksa pecahan alam surgawi di sisi barat, sesuai yang tertulis di pecahan logam. Wang Lin mengira akan sulit menemukan guanya, karena saat ini alam surgawi terbagi menjadi banyak pecahan, dan dia tidak tahu apakah guanya itu telah ditemukan orang lain atau belum. Setelah memeriksa salah satu pecahan di bagian barat, Wang Lin tidak menemukan gua dan kembali ke pusaran. Kemudian Wang Lin memasuki pusaran lagi, dan terus memeriksa satu persatu pecahan alam surgawi. Menurut informasi yang tertulis di pecahan logam, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Selama beberapa hari, Wang Lin terus-menerus keluar masuk pusaran, dan masih belum menemukan gunung berbentuk harimau. Namun Wang Lin tidak menyerah dan terus mencarinya. Orang-orang yang ada di sekitar pusaran memperhatikan Wang Lin yang terus-menerus keluar masuk pusaran, dan mereka tidak tahu apa yang dicari Wang Lin. Sementara itu Wang Lin kembali memasuki salah satu pecahan alam surgawi, dan melihat ada 2 orang di pecahan alam surgawi tersebut. Terlihat kedua orang itu terbang ke arah Wang Lin. Orang yang ada di depan adalah Sanbai dari planet Suzaku seperti Wang Lin. Sedangkan orang di belakang adalah pria berbaju putih, dia adalah Sima Yun berada di tahap awal soul formasi. Terlihat Sima Yun sedang mengejar Sanbai yang ada di depannya. Kemudian Sanbai yang melihat Wang Lin, dia meminta bantuan dan meminta Wang Lin agar menyelamatkannya.
Sementara itu Sima Yun langsung menggerakkan tangannya, dan sebuah tangan besar muncul dan langsung menangkap tubuh Sanbai. Namun seketika tubuh Sanbai yang tertangkap berubah menjadi serangga kecil yang sangat banyak, dan berhasil lolos dari genggaman tangan Sima Yun. Kemudian tubuh Sanbai muncul di dekat Wang Lin. Sima Yun pun mengatakan dan menyuruh Wang Lin untuk tidak ikut campur, karena Wang Lin tidak ada hubungannya dengan masalah mereka. Sementara itu Sanbai memberitahu Wang Lin kalau Sima Yun mencoba mencuri giok langit miliknya. Dan jika Wang Lin membantunya, Sanbai akan membagi giok langitnya dengan Wang Lin. Namun Sima Yun langsung mengatakan kalau Sanbai lah yang telah mencuri giok langit milik Sima Yun. Setelah mendengar hal itu, Wang Lin tidak mau terlibat dengan masalah mereka. Wang Lin pun mengabaikan Sanbai dan mencoba menjauh dari mereka berdua. Namun Sanbai terus membujuk Wang Lin agar membantunya sekali, karena mereka sama-sama dari planet Suzaku. Mendengar hal itu, Wang Lin tetap tidak mau terlibat dengan masalah mereka. Sanbai pun menjadi kesal, dan langsung melemparkan giok langit ke arah Wang Lin, agar Sima Yun tidak mengejarnya lagi. Sedangkan Sanbai langsung melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Sima Yun menatap Wang Lin dan langsung terbang ke arah Wang Lin. Sementara itu Wang Lin tidak tertarik merebut giok langit itu, dan langsung memberikannya kepada Sima Yun. Seketika Sima Yun pun terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada Wang Lin. Kemudian Sima Yun memperkenalkan dirinya kepada Wang Lin, dan mengatakan dirinya adalah Sima Yun dari sekte Kui Sui di planet perak hancur. Setelah Sima Yun memperkenalkan dirinya, Wang Lin mengatakan kalau namanya adalah Cheng Niu. Setelah itu Wang Lin pergi dan melanjutkan memeriksa tempat itu. Kemudian Sima Yun memberitahu Wang Lin kalau di pecahan alam surgawi ini tidak ada lagi energi spiritual celestial. Sima Yun pun mengajak Wang Lin untuk berbagi peta pecahan alam surgawi satu sama lain. Mendengar hal itu, Wang Lin tidak menolak, dan mereka berdua langsung mengeluarkan peta mereka masing-masing. Wang Lin pun langsung menyalin lokasi pecahan alam surgawi milik Sima Yun yang tidak ada di petanya. Begitu pula Sima Yun, dia menyalin lokasi yang tidak ada di petanya. Setelah mereka berdua selesai membuat salinan, Sima Yun mengatakan jika Wang Lin ada kesempatan datang ke planet perak hancurnya, Sima Yun akan menyambut Wang Lin. Mendengar hal itu, Wang Lin mengangguk. Kemudian Sima Yun mengatakan kalau dia akan kembali mengejar Sanbai yang sudah berani mencuri darinya.